Bab 1269. Pemiliknya adalah Z. Klik. Dengan sebuah suara yang jelas, lampu di seluruh kantor langsung menyala. Beberapa orang segera menutup mata mereka karena silau. Mereka masih belum sempat menanggapi pintu di belakang mereka dibanting hingga tertutup. Mereka menoleh dan melihat bahwa di dalam pintu juga diganti pintu besi. Krak-krak. Beberapa bunyi kunci berturut-turut langsung mengunci pintu besi. "Kamu siapa?" Wajah pemimpin itu tiba-tiba berubah. "Masih bertanya siapa kami?" Brother Zen duduk di sana, wajahnya menjadi gelap. "Seharusnya saya yang bertanya, siapa kamu?" Melihat bahwa itu adalah wajah orang daerah timur, beberapa orang segera mengerti. Mereka tidak menyangka Syam akan mengirim seseorang untuk mengawasi kantor malam ini di sini. Tapi meski begitu, terus kenapa? Pada saat ini, mereka kembali ke akal sehat mereka, tetapi tidak ada jejak rasa takut. Mereka memandang 5 atau 6 orang bersama Brother Zen, mereka bahkan tidak bisa menahan tawa. Orang-orang Syam. Pemimpin itu tenang dan memandang Brother Zen dan yang lainnya. "Kalian ternyata sudah tahu bahwa kami akan datang malam ini." "Ya, kami tidak hanya akan datang malam ini, tetapi kami akan datang setiap malam. Dan tidak masalah di mana kantor Anda berada, kami akan pergi ke sana. Kami akan menyalakan api untuk Anda tepat waktu setiap hari dan membakar semua barang-barang Anda, termasuk Anda." Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Brother Zen. Dengan samar berkata, "Apakah Anda tahu apa itu?" Saudara Zen berdiri, memiringkan kepalanya. "Saya tidak tahu. Karena kamu telah melakukan sesuatu yang salah." Pria itu berteriak. "Melakukan bisnis di luar negeri, hal yang paling penting Anda tidak tahu. Karena Anda tidak tahu, maka saya akan mengajari Anda dengan baik." Begitu suara itu turun, orang-orang di belakangnya segera mengeluarkan sekaleng bensin dari tas, mengancam akan berguncang di depan Brother Zen dan yang lainnya. Tampaknya selama pemimpin itu memberi perintah, mereka berani membakar ini di depan saudara Zen. "Pintu di belakangmu tidak mudah dibuka. Jika kamu menyalakan api, kamu tidak bisa keluar." Saudara Zen berkata dengan tenang namun sedikit menakutkan. "Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat mencobanya." Setelah mendengar ini, wajah beberapa orang sedikit berubah. Tentu mereka dapat melihat bahwa kunci besi itu tidak rumit, tapi butuh banyak waktu untuk membukanya. Benar-benar jika menyalakan api, tidak ada yang bisa lari. "Hehe, kami tidak sebodoh itu, kami tidak ingin mati bersama kalian." Pemimpin itu tertawa. Dia tidak menyangka bahwa dia akan ditangkap basah hari ini, dan tidak mungkin sembunyi di depan Brother Zen dan yang lainnya. Dia hanya di sini untuk melakukan sesuatu, mengajari Syam sedikit pelajaran. Dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya ke dalamnya. "Hari ini, aku hanya memberimu peringatan. Jika kamu tidak tahu apa-apa, jangan salahkan kami karena tidak sopan." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Tapi 2 orang, nomor 5 dan 6 di pintu tidak berniat membuka kunci pintu untuk memberi mereka jalan. "Kenapa?" Pemimpin itu menyipitkan matanya dan mengancam. "Sungguh kalian kira kami tidak berani membakar?" Saudara Zen perlahan berjalan ke arahnya, aura pembunuh di mata itu perlahan mendidih. Sudah lama sekali tidak ada membunuh. Mentalitas Grey Z sangat tenang baru-baru ini, dan mereka juga ikut menjadi tenang. Anjing-anjing ini benar-benar berpikir bahwa Syam bisa diganggu. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa Grey Z akan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan? "Apa yang ingin kamu lakukan?"
Melihat Brother Zen datang, beberapa orang di belakang Zen mengikuti. Ekspresi orang-orang itu sedikit berubah. Mereka segera mengeluarkan bensin lagi, dan bahkan korek api langsung menyala. Tempat ini, mulai hari ini, adalah milik keluarga Syam. Zen berkata dengan enteng, ini milik orang yang nama belakangnya adalah Z. Siapapun yang ingin membuat masalah di sini hanya punya satu jalan. Jalan buntu. Dia berjalan melangkah. Setiap orang berjalan, aura pembunuh di tubuh mereka menjadi lebih berat dan lebih berat, seperti serigala yang ganas, sekarang menunjukkan taring tajam. Bab 1270. Sudah jelas. Jangan paksa kami. Pemimpin itu berteriak. Jangan kesini. Biarkan kami pergi, jika tidak kami akan menyalakan api, dan semua orang akan mati bersama. Tetapi Brother Zen dan yang lainnya tidak berhenti. Di wajah mereka tidak ada jejak ketakutan. Tampaknya bahkan meski saat berikutnya, mereka akan ditelan oleh api, tapi alis mereka tidak akan mengerut. Kalian, sebelum pemimpin itu selesai berbicara, dia dipukul di wajahnya oleh Brother Zen. Bruk, pangkal hidungnya patah seketika dan darah berceceran. Saudara Zen langsung mendorongnya ke tanah, dan dengan keras, lantai bergetar. Pria yang memimpin itu membuka mulutnya, meludahkan darah keluar. Sebelum dia berbicara, Brother Zen meninju dia lagi dan mematahkan beberapa giginya. Apa kau sudah mendengar dengan jelas? Brother Zen menyipitkan matanya, dengan satu tangan menempel di lehernya, dan suaranya sedingin es. Aku tidak peduli siapa kamu, berani membuat masalah lagi, aku bunuh kamu. Setelah dia selesai berkata, sebuah tinjunya menghantam kaki pemimpin itu. Klik, suara renyah tulang patah membuat kulit kepala mati rasa. Nomor 5, nomor 6 dan yang lainnya bergerak pada saat yang sama, tanpa ragu-ragu, mematahkan satu kaki semua orang. Tiba-tiba jeritan terus berlanjut. Kamu sudah selesai. Kamu mati. Pemimpin menutupi hidungnya dengan satu tangan dan pahanya dengan satu tangan, kulitnya penuh dengan darah. Wajahnya tampak lebih menakutkan. Saya dari kamar dagang Gold Star. Saya bawahan Ken Gun. Anda berani menyakiti saya, berani Anda Dia tidak menyelesaikan kata-katanya, dan Brother Zen menendang lagi. Omong kosong. Dia langsung mengambil botol bensin yang jatuh di tanah, membuka tutupnya, dan menuangkan bensin ke pemimpin itu. Tiba-tiba orang itu menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak karena terkejut. Saudara Zen akan membakarnya hidup-hidup. Perasaan bahwa hidup lebih buruk dari kematian, mereka bahkan tidak berani membayangkan dibakar sampai mati, itu pasti cara mati yang paling menyenangkan. Beberapa orang berteriak, mencoba melarikan diri, tetapi kaki mereka patah, dan mereka tidak dapat melarikan diri. Berpikir terlalu banyak, kalian sampah tidak sepenting karpet kami. Brother Zen melirik beberapa orang, wajahnya menghina. Melihat pemimpin itu takut seperti ini bahkan sebelum dia melakukannya, benar-benar tidak berguna. Dia melihat dan nomor 5 segera membuka pintu. Keluar. Ketika mendengar kata ini, orang-orang itu merasa bahwa ini adalah kata terindah di dunia. Mereka tidak peduli kaki mereka yang patah. Mereka berusaha menyeret kaki yang patah, tidak berani untuk tinggal lagi dan buru-buru lari keluar. Kenapa biarkan mereka pergi? Nomor 5 mengerutkan kening. Apakah kamu melayani orang dengan kebajikan lagi? Saudara Zen tidak berbicara, mengambil sebatang rokok dari sakunya, menyalakan untuk dirinya, dan menarik napas dalam-dalam.
Kakak telah menjelaskan bahwa kamu tidak bisa selalu menggunakan tinju untuk menyelesaikan masalah. Di era peradaban, kamu harus meyakinkan orang dengan kebajikan. Dia berjalan ke jendela, menjentikkan jelaga dengan jarinya, dan melihat sekeliling kantor, sedikit tidak berdaya. Sial, aku hampir lupa. Nanti aku akan menjemput kakak dan adik ipar. Aku tidak boleh merokok. Setelah berbicara, dia mengendurkan jarinya. Pada waktu yang sama, beberapa orang di lantai bawah, yang baru saja berlari keluar dari lift berteriak dan pergi seolah-olah mereka telah melihat hantu. Pemimpin itu basah oleh bensin, dan bau bensin yang menyengat membuat kulit kepalanya mati rasa. Pergi, ayo pergi, kembali dan panggil orang untuk bunuh mereka. Bunuh anjing-anjing itu. Dia belum selesai berbicara, tiba-tiba puntung rokok jatuh dari langit. Dalam sekejap tubuhnya terbakar. Bab 1271. Pesta koktail para pedagang. Dengan embusan api naik ke udara. Jeritan yang menusuk hati menembus seluruh jalan dan bergema di langit. Di jalan di tengah malam, seorang pria yang terbakar berteriak dengan histeris. Adegan itu menyebabkan beberapa orang lainnya gemetar ketakutan. Tidak ada yang berani mendekat, tidak ada yang berani menyelamatkan. Mereka masih punya bensin. Siapapun yang mendekat akan mati. Tolong aku, tolong. Dia bergegas ke orang lain, tetapi mereka hanya bisa bersembunyi. Bagaimana mungkin mereka berani menyelamatkan? Di atas bangunan bertingkat tinggi, mendengar suara di bawah, Zen menunduk dan menyipitkan matanya. Melihat ke bawah dari lantai 55 ini, dia hanya dapat melihat bola api, berputar dan melompat tanpa henti. Sementara itu, Hotel Hilton. Dibandingkan dengan hotel domestik, hotel di luar negeri memang berbeda. Masuk ke dalam, sulit untuk keluar. Grace Z sedikit enggan. Dia dipegang oleh Dara Syam dan memberikan banyak tip di sepanjang jalan sebelum dia naik lift dan langsung pergi ke ruang resepsi malam ini. Saluran Syam masih perlu dibuka sendiri. Mitra di sini juga harus didirikan sendiri, kata Dara Syam sambil berjalan. Amel ini sangat proaktif membantu kita. Saya hanya mengatakan dia adalah pemabuk yang tak minum anggur. Dia pasti minum anggur juga. Grace Z berkata dalam suasana hati yang buruk. Istri, kamu tidak melakukan ini sebelumnya. Dia memandang Dara Syam. Gadis Ranialon mencoba untuk mencuri saya, kamu tidak khawatir tentang itu? Mengapa, gadis asing ini, kamu peduli tentang itu? Dara Syam benar-benar tertawa. Saya tidak takut kamu direnggut, katanya serius. Saya berpikir, bagaimana keluarga Slanka mereka membuat merek Slanka begitu besar. Amel pasti tempat di mana saya bisa belajar. Saya punya untuk sendiri mempelajarinya secara diam-diam. Melihat Dara Syam di depannya, Grace Z tidak bisa tidak bertanya-tanya. Pelajaran apa? Apa yang harus kau lakukan adalah bekerja sama denganku, mengerti? Dara Syam mengulurkan tangannya dan memutarnya dengan ringan di pinggang Grace Z. Oke, suamiku. Grace Z tidak bisa menahan dirinya. Dia bisa bertarung dengan lusinan master tingkat master yang hebat pada saat yang sama, atau dia bisa bermusuhan dengan ribuan pasukan, tetapi menghadapi Dara Syam, dia tidak punya pilihan selain mengangkat tangannya dan menyerah. Ding! Liftnya sampai. Grace Z meraih tangan Dara Syam dan berjalan keluar. Sebelum mencapai aula, mereka mendengar musik lembut. Ini musik klasik Sunrise. Banyak orang yang sudah masuk ke dalam terlihat jelas bahwa mereka semua adalah pengusaha Sunrise. Bentuk mata yang mirip dan warna kulit yang sama. Grace Z menandatangani nama di pintu masuk dan dibawa masuk oleh Dara Syam.
Kalau berkomunikasi dalam bahasa yang sama tidak ada masalah besar. Itu terasa lebih ramah di luar negeri di sini. Dara Syam saat ini lebih banyak bicara dan lebih elegan serta murah hati. Gaun malam yang indah dan rok panjang cukup memukau untuk menarik perhatian orang begitu dia muncul. Ketika orang menyapa, dia menganggukkan kepalanya. Dan Grey yang mengenakan jas memiliki temperamen yang sama, dan keduanya sangat cantik, tampan dan berbakat. Setelah beberapa saat, Dara Syam benar-benar mulai berbicara dengan beberapa pengusaha sunrise dari wilayah Tenggara. Mengetahui bahwa itu adalah orangnya Syam, pihak lain jelas terkejut karena di Tenggara, nama Syam masih sangat menggema. Pada waktu yang sama, di dalam kamar VIP hotel, Amel duduk di sana dengan postur yang anggun layaknya seorang dewi, membuat orang ingin melihat tapi tidak berani terlalu lugas. Tidak melihat tapi tidak bisa menahan. Dengan senyuman tipis di wajah Li Gendong, ia tampak tenang dan rileks. Menatap Amel, matanya bersih dan tidak ada hasrat di dalamnya.